Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tua ngurus Masjid Sunda Kelapa, Bapak Syafruddin, dan seluruh jajaran pengurus, Mukarram Khina Habib Osman Sahab, Imam, para jemaah sekalian. Alhamdulillah kita mari bersyukur karena kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1442. Kita berharap tahun baru ini menjadi tahun yang membawa keberkatan kepada kita umat Islam, kepada kita bangsa Indonesia. Karena itu kita berharap dan kita bertekad agar memasuki tahun baru ini kita harus melakukan upaya-upaya yang lebih besar lagi dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, yang oleh Allah disebut di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak jadikan manusia dan jin melainkan untuk ibadah. Ibadah itu tentu ada ibadah yang mahdhah, ibadah murni seperti salat, zakat, puasa, haji, dan juga ibadah yang membawa perbuatan yang membawa kemaslahatan, ya, semua hal yang bisa membawa kemaslahatan untuk masyarakat, untuk bangsa, itu juga dinilai sebagai suatu ibadah. Tetapi dengan syarat, pertama dengan niat yang baik, tentu niat yang salihah, dan kedua juga dilakukan di atas aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kepada kita ada aturan-aturan yang disebut sebagai aturan alam atau juga aturan takwiniyah, ya, yang disebut oleh sebagai apa itu aturan-aturan alam atau sunnatullah. Ada juga yang aturan-aturan yang tasyri'iyah yang disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran maupun melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua aturan ini yang harus kita, karena itu kita harus lebih memperbanyak upaya kita, harus menguatkan diri. Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Karena itu kita disebut, diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'in billah wa la ta'jiz. Minta inayah, pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jadi seperti para pejuang kemerdekaan juga begitu. Mereka mengatakan kemerdekaan ini berkat rahmat Allah, karena mereka selalu memohon inayah Allah. Tapi juga mereka tidak lemah melakukan penguatan-penguatan, sehingga mereka berjuang mengorbankan segala jiwa dan raganya. Karena itu Allah memberikan rahmat kepada kita sebagai bangsa. Kenapa? Inna rahmatullahi qaribun lil muhsinin. Rahmat Allah itu dekat pada orang yang berbuat baik. Karena itu kita tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan,
tapi juga kita harus bermohon inayah, pertolongan Allah. Kita juga tidak boleh hanya mengandalkan inayah Allah, tapi kita juga harus membangun kekuatan. Wala ta'jiz, jangan jadi orang-orang yang lemah. Dan mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini untuk kita berjuang melawan COVID-19 yang sedang menimpa bangsa ini. Kita hadapi dengan ketegaran, dengan semangat, karena kita percaya bahwa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan ada kemudahan, beserta kesulitan ada kemudahan. Para ulama mengatakan yusri di situ satu, walaupun disebut dua kali. Al-usri, karena ada alnya, maka usrinya satu. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri beserta kesulitan, satu kemudian, wa inna ma'adzalikal usri, dan beserta kesulitan yang satu itu, yang tadi itu, yusran akhar, ada kemudahan yang lain. Artinya kesulitan satu yang kita hadapi, Allah akan memberikan yusrani, dua kesulitan, kedua kemudahan, yaitu yusran fid dunya, kemudahan di dunia, dan yusran fil akhirah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini oleh Allah akan dihilangkan dan akan diganti dengan kemudahan-kemudahan fid dunya wal akhirah. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Mari kita berjuang bersama-sama lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.